Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa. Sebelumnya, Ibu mau minta tolong ke satu orang untuk memimpin doanya. Siapa yang bersedia? Tiara, boleh. Baik, sebelum belajar marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Saya terima kasih kepada Tiara atas memimpin doa kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita pada kegiatan pembelajaran, di sini Ibu ingin menanyakan terkait siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini. Siapa yang tidak hadir? Nadia, Bu. Nadia. Keterangannya apa? Sakit, Bu. Nadia sakit, Bu. Resti Larasati juga, Bu. Nanti teman-teman Kameramen. yang tidak ada keterangan Kameramen. ditanyain ya informasinya kenapa tidak hadir pada hari ini. Iya, Bu. Nah, kalau begitu berarti yang lainnya udah masuk kelas semua? Sudah. Ada yang belum, Bu. Siapa? Berapa orang ke WC? 2 orang. Ini kita mau tunggu temannya dulu. Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, minggu lalu itu kan kita ada materi pembelajaran yang udah Ibu sampaikan. Ada tidak yang masih ingat terkait materi kita seputar hukum Archimedes? Ani kayaknya masih ingat. Minggu lalu kita membahas yang pertama itu ada pada hukum Archimedes itu ada terapung, tenggelam, dan layang. Terima kasih kepada Ani. Nah, benar sekali minggu lalu itu kita ada membahas tentang posisi yang terjadi pada hukum Archimedes, yaitu mengapung, tenggelam, dan layang. Nah, tapi di sini terkait bunyi dari hukum Archimedes itu sendiri, di sini Ibu sampaikan kembali bahwa bunyi dari hukum Archimedes itu sendiri adalah keadaan sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair yang akan gaya atasnya itu akan naik. Kemudian ketika masa jenisnya itu yang akan melalui gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, karena tadi Ibu sudah sampaikan terkait dari hukum Archimedes itu sendiri, jadi pada pertemuan kali ini kita akan melakukan percobaan terkait prinsip kerja dari hukum Archimedes itu sendiri. Nah, di sini sudah ada alat peraga yang telah disediakan. Yang pertama itu ada box container yang sudah diisi dengan air, kemudian ada selang impulsnya dan ada selang impuls, kemudian ada squid dan ada botol almond plastik yang berisikan balon. Nah, baik. Tadi kan Ibu sudah sampaikan terkait alat peraganya. Nah, di minggu lalu Ibu ada suruh anak-anak semua untuk membawa alat peraga yang seperti yang di depan ini. Apa semuanya sudah membawa alat peraga tersebut? Sudah. Nah, dari teman-teman dari anak-anak semuanya, apakah sudah tahu nama-nama dari alat-alat dan bahan yang akan digunakan? Sudah. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ini apa? Ada yang bisa bantu jawab? Botol. Ini Suntikan. Squid. ya, kemudian ini Selang impuls. ya benar. Nah, selanjutnya di dalam balon. Oke, ada balon. Nah, penyampaian selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Senta. Oke, kemarin kan Ibu
sudah meminta anak-anak sekalian untuk menyiapkan alat yang sudah dibawa juga hari ini kan? Ya, Bu. Ini udah cukup sama kelompoknya, Bu. Udah, Bu. Kelompoknya masih sama yang dibagi minggu lalu? Masih. Ada yang diubah-ubah ya? Tidak. Oke, mantap. Kemudian karena kalian tuh udah membuat alat, kemudian kalian juga sudah pahamin kan bagaimana cara kerja alat tersebut. Ya. Nah, jadi kita bagikan LKPD buat kalian isi per kelompok. Baik, Bu. Mana kelompok 1? Sini, Bu. Sini, Bu. Makasih, Bu. Kelompok 2? Sini, Bu. Sini aja, sini. Kelompok 3? Dan kelompok 4 ini, Bu. Jadi saat kalian mengisi LKPD yang telah dibagikan, kalian perhatikan dulu apa kan ada arahan-arahan kan di situ, itu kalian baca dengan baik-baik. Kemudian kalau misalnya kalian ingin mengajukan pertanyaan atau misalnya ada yang bingung mengenai bagaimana pengisian di LKPD, silahkan angkat tangan terlebih dahulu agar lebih kondusif kan. Kemudian kalian wajib mengisi LKPD bersama kelompok. Tidak boleh lalu kelompok 1 tiba-tiba ke kelompok 3. No. Itu tak boleh ya. Ya, Bu. Jadi kelompok masing-masing sama kelompoknya. Kan udah ada yang kelompok masing-masing kan? Sudah. Kok Luis gitu sih? Luis kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3 atau kelompok 4? Jadi Luis jangan kesini-sini, jadi sama kelompoknya ya. Iya, Bu. Duduknya sama kelompoknya masing-masing. Ya, Bu. Setelah itu kita berpaling ke Ibu Haliza. Oke, anak, apakah semuanya sudah dapat LKPD-nya? Udah. Ada yang pegang prosedur kerjanya? Tidak. Ini cuma satu, jadi bagi-bagi ada ya. Baik, Bu. Nanti akan Ibu jelaskan juga. Oke, semua kelompok udah dapat? Udah dapat LKPD-nya? Oke. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan percobaan. Nah, di sini udah ada kan? Ini contoh alat peraganya. Kemarin juga Ibu udah minta kalian buat alat peraga kan? Masing-masing kelompok ya kan? Ada 4 kelompok, jadi ada 4 alat peraga. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan. Di sini juga udah ada cara kerjanya, udah dibagikan tadi. Sebelum kita melakukan percobaan, alangkah lebih baiknya dulu kita itu menjelaskan bagaimana cara prosedur kerjanya itu, prosedur percobaannya. Baik, yang pertama itu boleh kalian keluarkan dulu alat peraganya. Sudah, Bu. Oke, semua kelompok sudah siap? Sudah. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Oke, kita akan melakukan percobaan. Yang pertama, itu kita masukkan botol plastik ke dalam akuarium yang telah diisi dengan air. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Oke. Pastikan ujung selang di luar botol terhubung dengan split dengan rapat agar tidak bocor. Nah, ini alat peraganya. Ini kalian udah pada tahu kan apa nama alat peraganya ini? Apa ini nama alat peraganya? Iya, betul sekali, kapal selam. Itu untuk Menyelam. prinsip hukum Archimedes. Ya. Oke, setelah hubungkan dengan split. Sudah anak-anak? Sudah. Nah, sebelum kita tiup, kita lihat dulu kondisinya. Dia sedang dalam keadaan tenggelam. Ya, betul sekali. Air kurang banyak. Oke, gimana dengan misalnya ini kan dalam keadaan tidak kita tiup ya kan? Dalam keadaan tidak kita tekan dengan splitnya.
kita tekan gunakan squid. Apa yang akan terjadi? Nah, iya, kapalnya akan mengapung. Nah, mengapa demikian? Ada udara yang menekan. Ya, karena udara dari balon akan memindahkan udara yang ketika kita tekan, udara otomatis udara di dalam botolnya ini atau kapal selamnya ini terisi penuh. Jadi udara di dalam ruang botolnya itu akan keluar sehingga dia bisa mengapung. Nah, selain itu yang mempengaruhi dia mengapung ialah ketika volume udaranya. Seperti tadi, ketika tidak kita tiup atau tidak kita isi dengan udara, dia tenggelam. Nah, sementara ketika kita tiup hanya sebagian atau tidak sampai penuh gitu balonnya, dia itu melayang. Nah, dan ketika kita tiup hingga balonnya penuh di dalam botol itu, dia mengapung. Oke? Apakah benar itu sudah dilakukan percobaannya? Sudah. Oke. Nah, setelah kita melakukan percobaan, di sini kalian sudah dapat LKPD semua kan? Di situ ada beberapa pertanyaan buat kalian isi setelah kalian melakukan percobaan. Di sini ada dua buah pertanyaan. Yang pertama yaitu kita menganalisis fungsi-fungsi alat yang telah kalian buat. Kalian kan sudah membuat alat peraganya. Tentunya kalian tahu dong apa fungsi-fungsinya, nama-nama alatnya. Nanti itu dikaitkan dengan konsep hukum Archimedes. Nah, coba diperhatikan dulu LKPD-nya. Di situ kan ada gambar. Gambar alat peraganya ini. Nah, di situ ada nomor-nomor yang kosong kan. Itu nanti akan kalian isi. Misalnya yang di nomor 4 itu apa namanya dan fungsinya apa. Nah, dikaitkan dengan konsep hukum Archimedes. Oke, paham? Selanjutnya yang soal kedua yaitu kalian akan membuat grafik. Di situ sudah disediakan data-datanya. Ada massa jenisnya, volume airnya, percepatan gravitasi, gaya apung, terus sama posisi kapal selam. Nah, kalian tadi juga udah melakukan percobaan kan? Jadi otomatis kalian sudah tahu dong jika misalnya massa jenisnya lebih besar, apa yang akan terjadi pada kondisi kapalnya dan juga volumenya gitu. Nah, selanjutnya akan ibu kasih waktu kalian untuk mengisi LKPD-nya ini. Waktunya saya kasih 5 menit. Apakah cukup? Oke, silakan kerjakan. Silakan diskusi. Jika tidak ada yang tidak kalian pahami, silakan angkat tangan. Silakan angkat tangan dan bertanya. Bu, mau nanya, Bu. Ya, silakan Ica. Tidak paham yang soal nomor 2, Bu. Kan hubungan antara massa jenis dengan pemberat poin. Ya. Di tabel ini cuma ada massa jenis. Oh, begini Ica. Di massa jenis itu sudah dikaitkan dengan pemberatnya. Ibaratnya pemberat itu sudah menyatu dengan kapalnya. Jadi situ sudah data keseluruhan. Jadi kalian tinggal membuat grafiknya aja. Silakan dihubungkan antara bagaimana massa jenis dengan gaya apung terhadap gaya apung. Di situ kan sudah ada data. Jadi kalian hanya tinggal membuat grafik saja. Di situ yang jadi variabel bebasnya, tahu kalian apa? Massa jenis. Ya, betul sekali. Yang menjadi variabel bebasnya itu yang massa jenis. Nah, yang menjadi variabel tetapnya itu volume air sama percepatan gravitasi bumi. Percepatan gravitasi bumi sebesar, kita ambil yang mudah itu kita bulatkan saja jadi 10 meter per sekon kuadrat. Oke, untuk volume airnya ini sebesar 0,0015 meter kubik atau 1.500 ml. Oke? Nah, di situ massa jenisnya ada 3 kan? Ada 1.380, 1.000 sama 920. Nanti kalian akan buat grafik. Kalian tinggal buat grafik aja. Di situ gaya apungnya sudah juga tersedia kan? Gaya apung untuk yang massa jenis 1.380 sebesar 12,7
jenis 1000 itu sebesar 15 Newton. Dan untuk massa jenis bendanya yang sekitar 920 kg per meter kubik itu gaya akunya sebesar 13,8 Newton. Di situ juga sudah ada keterangan posisi kapal selamnya, tenggelam, melayang, aku. Nah, nanti kalian akan bergrafik. Grafiknya seperti ini. Itu grafik linear, grafik garis lurus. Kalian akan menghubungkan antara massa jenis dengan gaya apung. Jika massa jenisnya besar, maka gaya apungnya bagaimana? Di situ sudah tertera. Massa jenisnya besar, gaya apungnya kecil. Makanya dia tenggelam. Karena massa jenis bendanya itu lebih besar dibanding dengan massa jenis airnya. Di situ kan sudah tertera kan massa jenis benda sebesar 1 kg per meter kubik. Maka karena massa jenis bendanya di sini lebih besar dibanding dengan massa jenis bedanya, dia tenggelam. Nanti akan kalian hubungkan dengan grafik. Begitu. Apakah sudah paham? Grafik linear. Apakah dia berbanding, terbalik, atau sebanding? Jika sebanding, maka dia akan seperti ini. Jika dia berbanding terbalik, maka akan seperti ini. Atau menurunnya seperti ini. Apakah sudah paham? Oke, silahkan kerjakan. Apakah sudah selesai penjelasan? Mari Ibu ambil ya LKPD-nya. Ya, Bu. Penyimpulan. Diskusi udah. Dari hasil percobaan tadi ada yang bisa menyimpulkan enggak apa yang dilakukan? Untuk Iksan boleh? Dan juga benda dengan massa jenisnya sama dengan fluida itu akan melayang, dan benda yang massa jenisnya lebih besar dan fluida akan tenggelam. Ya, baik. Beri tepuk tangan. Baik, betul sekali yang dijelaskan oleh Iksan. Di mana berdasarkan percobaan ini dapat disimpulkan bahwa perubahan posisi kapal pada saat tenggelam, melayang atau terapung dipengaruhi oleh gaya apung yang bekerja pada kapal. Gaya apung meningkat ketika volume udara di dalam kapal bertambah sehingga kapal mampu terapung. Sedangkan ketika volume udara berkurang, gaya apung mengecil sehingga kapal dapat tenggelam. Nah, selanjutnya akan dijelaskan. Oke, baik. Karena tadi kita sudah melakukan percobaan, apakah kalian semua sudah paham mengenai percobaan yang kita lakukan tadi? Ibu mau tanya nih, bagaimana persiapan kalian dalam mempersiapkan alat peraga? Apakah ada kendala antar kelompok atau bagaimana? Ada. Mahal-mahal, Bu. Ya, mahal. Oke. Tapi sebandingkan dengan apa yang kalian dapat di percobaan kali ini, ya, Bu. Kalian paham kan? Terima kasih. Ibunya selalu dibuka ikut. Oke, karena pembelajaran kita pada hari ini telah usai dan telah selesai, dan kalian juga sudah mendapatkan makna dari apa yang kita peragakan pada hari ini. Maka dari itu, untuk penutupannya, karena tadi sudah diawali dengan doa, marilah kita tutup dengan doa pula. Siapa di sini yang mau menutup? Anda. Oke, boleh Anda. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah usai. Oke. Saya ucapkan terima kasih untuk Alinda. Baik. Ini formatnya tolong diperbaiki. Tampilan tadi perencanaan kan ada yang ini ya, berubah di kapalnya ya. Intinya kan kejadian-kejadian itu perlu diantisipasi. Kalau ini sudah sempat salah. Oke, minggu depan kita lanjut sisa 2 kelompok ya.